siang untuk kita semua. Selamat siang. Sebelum kita mulai kegiatan ini, marilah kita awali dengan doa yang dipimpin oleh Ibu Guru Agama. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan bagi kami sekalian dalam menjalankan tugas kami setiap hari di lembaga pendidikan ini. Pada hari ini kami hendak mengikuti kegiatan yang akan dibawakan oleh calon guru penggerak Ibu Arselia Erian Ceiri. Semoga kegiatan pada hari ini dapat kami pahami dan kami jalankan dalam tugas kami selanjutnya, dan kegiatan ini pun berjalan dengan lancar hingga selesai. Terpujilah nama Tuhan dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu sudah membawa doa. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia untuk hadir di tempat ini dalam mengikuti kegiatan penyebaran disiplin positif yang merupakan tugas aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak di modul 1-4, di mana saya harus berbagi tentang budaya positif. Saya mengajak mari kita bersyukur kepada Tuhan karena atas berkat dan bimbingannya, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberi ruang untuk berada bersama di sini untuk mengikuti kegiatan sosialisasi atau berbagi tentang penyebaran disiplin positif. Namun sebelum saya melanjutkan kegiatan ini, saya mohon kesediaan Ibu PLT untuk memberikan arahan. Kepada Ibu kesempatan saya berikan. Selamat pagi untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Arselia Erian Ceiri SPD selaku calon guru penggerak angkatan 10 berasal dari SD Indresari, yang juga saya hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SD Indresari yang sempat hadir pada pagi hari ini. Patut kita mengaturkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, berkat, dan perlindungannya. Maka pada kesempatan yang indah ini, kita masih bertatap muka untuk turut ambil bagian dalam rangkaian acara pemaparan penerapan disiplin positif oleh calon guru penggerak kita untuk kepentingan kita para guru yang nanti kita terapkan pada peserta didik kita. Entah sadar atau tidak sadar, dalam melaksanakan tugas sebagai guru, biasanya ada kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan di sekolah ini. Kita menghadapi berbagai murid dengan tipe yang berbeda. Namun dalam penerapan disiplin sekolah ini, ada yang sudah kita jalankan dengan maksimal, namun pasti ada hal-hal tertentu yang belum maksimal. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, marilah kita dengan penuh keseriusan kesungguhan mengikuti
kegiatan ini yang diberikan oleh calon guru penggerak kita. Hanya sekian saja sepatah kata dari saya. Atas perhatian saya ucapkan limpah terima kasih. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan arahan untuk kita semua. Bapak Ibu Guru, di sini kita akan melihat tentang diseminasi budaya positif, di mana ada beberapa konsep inti yang perlu kita lihat. Yang pertama, tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol kita sebagai guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Kita melihat yang pertama, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Artinya bahwa peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana di dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi yang kita ketahui. Dimensi yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tentunya kita Bapak Ibu Guru sudah tahu beriman dan bertakwa itu seperti apa. Beriman artinya percaya kepada Tuhan. Bertakwa menjalankan segala perintahnya. Sedangkan berakhlak mulia itu perilaku manusia, perilaku anak didik kita yang kita harapkan itu sesuai dengan ajaran agama kita. Jika kita mengharapkan murid kita berperilaku sesuai dengan ajaran agama, tentunya dasarnya dari kita sebagai guru, kita yang memberikan teladan. Dimensi yang kedua, bernalar kritis. Kita mengharapkan siswa yang kita hasilkan itu bernalar kritis. Dia mampu mengolah informasi. Ketika mendengar informasi, dia mampu mengolah informasi tersebut. Dia bisa menyimpulkan informasi yang dia peroleh dan juga bisa mengevaluasi informasi. Yang ketiga, kreatif. Peserta didik yang diharapkan itu peserta didik yang kreatif, mampu menemukan ide-ide baru, dia mampu menyelesaikan persoalan-persoalan, dia mampu memberikan pikiran-pikiran yang positif. Itu peserta didik yang kreatif. Dimensi yang keempat itu mandiri. Peserta didik yang mandiri, siswa yang mandiri itu siswa yang mampu menemukan masalah yang dihadapi. Setelah menemukan, dia bisa mencari solusinya untuk mengatasi masalah tersebut dengan penuh tanggung jawab. Jadi pembelajaran kurikulum Merdeka sekarang itu diharapkan siswa yang belajar merdeka, artinya dia bisa mandiri dengan penuh tanggung jawab. Dimensi yang berikut, gotong royong. Tentu kita sudah tahu gotong royong itu biasanya kita laksanakan juga di lingkungan sekolah kita. Dimulai dari hal-hal kecil, mereka bergotong royong, menjalankan tugas piket setiap hari, membersihkan kelas, membersihkan lingkungan sekolah.
Bahkan di luar lingkungan pun mereka sering mengikuti kegiatan gotong royong. Jadi bekerja sama itu yang diharapkan dari siswa-siswa kita. Lalu berkebinekaan global. Berkebinekaan global itu bisa menghargai agama, suku, ras. Dia tidak hanya mau berteman dengan anak yang seagama dengannya atau anak yang satu suku, tapi bisa berbaur dengan anak-anak atau teman-teman yang berbeda suku, agama, dan ras. Itu yang berkebinekaan global. Dan yang diharapkan pembelajaran sekarang itu pembelajaran yang bisa mencapai profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi ini. Kita melihat juga tentang perubahan paradigma teori kontrol. Itu peran kita sebagai guru yang diharapkan dari pembelajaran diferensiasi tadi, bagaimana peran kita sebagai guru. Di mana kita harus tahu juga perubahan paradigma teori kontrol. Kita sering mengontrol murid, di mana kita sering memberikan kritik. Kritik yang kita berikan itu membuat mereka merasa bersalah. Kita beranggapan bahwa kritik yang kita berikan itu membuat mereka merasa bersalah dan bisa menguatkan karakter mereka. Itu ilusinya. Kita sebagai guru itu kita beranggapan bahwa kita sebagai guru dan dewasa itu kita berhak untuk memaksa murid. Tetapi perlu kita sadari, yang kita kritik dan kita paksa itu bukan untuk menguatkan karakter mereka. Paradigma stimulus respon itu juga kita perlu pahami ke pendekatan teori kontrol. Yang dulunya stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kalau stimulus respon itu realistis kita sama. Realistis kita sama, kebutuhan kita sama, kita beranggapan bahwa kebutuhan siswa dan kebutuhan guru itu sama. Kalau teori kontrol itu menginginkan bahwa kita mengolah pikiran kita, merubah pikiran kita, bahwa realistis atau kebutuhan kita itu berbeda, antara guru dan siswa itu berbeda. Setiap orang memiliki perbedaan. Kita jangan mengharapkan bahwa apa yang saya pikirkan harus sama dengan apa yang siswa pikirkan. Semua orang melihat hal yang sama, itu di stimulus respon. Teori kontrol kita sebagai guru, kita harus melihat bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi dalam menghadapi karakteristik siswa kita di kelas, itu kita sudah paham bahwa karakteristik setiap siswa ini berbeda. Langkah apa atau peran apa yang harus saya lakukan, saya sebagai guru, apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi karakteristik siswa yang berbeda ini. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Karena kita menganggap bahwa kita guru, kita adalah orang dewasa, kita mencoba mengubah supaya orang lain itu pikirannya sama dengan kita. Ternyata teori kontrol itu dia menyarankan kepada kita bahwa kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi yang semula kita beranggapan bahwa pandangan kita harus sama dengan pandangan orang lain, kita melihat sesuatu itu, apa yang kita inginkan itu harus sama dengan orang lain. Ternyata teori kontrol mengatakan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dia melihat dunia itu seperti apa, kehidupan itu seperti apa. Stimulus respon yang berikut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan.
Jika di dalam kelas kita menemukan anak yang melakukan kesalahan, tindakan-tindakan atau perilaku-perilaku yang menurut kita salah, itu kita langsung memvonis bahwa itu adalah salah. Tetapi teori kontrol, dia mengatakan semua perilaku memiliki tujuan. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Si A di kelas selalu saja berbuat ulah. Itu mungkin dia menginginkan supaya diperhatikan oleh gurunya. Dia mungkin butuh kasih sayang dari kita. Jadi itu yang ditekankan oleh teori kontrol. Stimulus respon yang berikut, orang lain bisa mengontrol saya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, kita mengharapkan orang lain untuk menegur kita, mengontrol kita. Tetapi di sini teori kontrol, dia bilang hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita hanya bisa mengontrol diri kita. Jangan mengharapkan orang lain untuk mengontrol kita, tetapi kita mengontrol diri kita sendiri. Stimulus respon juga mengatakan bahwa saya bisa mengontrol orang lain. Kalau teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol orang lain kalau diri kita belum disiplin misalnya. Jadi semuanya itu kembali ke pribadi kita. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita membujuk orang, kita memaksa orang gagal, itu kita melakukan pemaksaan. Tetapi kalau teori kontrol, dia bilang kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita bekerja sama, sehingga kita bisa menemukan hal-hal baru. Dari berbagai macam pikiran, ide-ide itu pasti muncul hal-hal baru yang mungkin sebelumnya kita tidak sadar. Kalau seorang diri saja pikirannya satu, tapi kalau banyak orang dan berkolaborasi berarti bisa memunculkan ide-ide baru, pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah itu di stimulus respon. Saya berpikir bahwa saya menang, dia kalah, atau dia menang, saya kalah. Tetapi kalau teori kontrol, model berpikirnya menang-menang. Dia berbuat sesuatu bahwa dia berpikir bahwa saya berbuat ini, pasti ada sesuatu yang benar di balik itu. Menurutnya benar, dan menurut kita juga benar. Itu model berpikir menang-menang, teori kontrol. Itu tentang paradigma pembelajaran. Yang kedua, disiplin positif. Disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Tetapi selama ini kalau kita mendengar kata disiplin, itu kita mulai mengaitkan dengan hukuman atau aturan yang membuat kita atau anak didik kita mulai merasa takut. Tetapi disiplin itu sebenarnya artinya belajar, kita belajar. Disiplin diri awalnya itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan, mulai merasa tidak nyaman. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia tadi itu merupakan tujuan mulia yang kita mau dapatkan, mau peroleh tadi adalah nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan dalam kehidupan kita. Jadi dari disiplin positif kita mengharapkan tujuan yang mulia. Tujuan yang mulia itu
mendapatkan nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu merupakan nilai yang disepakati bersama, yang bersifat positif. Nilai yang bersifat positif yang ingin kita capai. Kalau kita meyakini nilai kebajikan, maka kita bisa membangun motivasi intrinsik dalam diri dan menggerakkan motivasi itu untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Tentunya kita sudah tahu nilai kebajikan itu ada di dalam profil pelajar Pancasila. Beriman bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kalau di primary years program, dia punya capaiannya itu ada di primary years program, yaitu ada nilai toleransi. Kita mengajarkan anak untuk bersikap toleransi, rasa saling menghormati, mandiri, saling menghargai, antusias untuk melakukan sesuatu, harus ada semangatnya untuk melakukan sesuatu. Keingintahuan dari anak itu perlu diharapkan, empati. Anak itu juga harus dilatih untuk percaya diri, harus mempunyai komitmen. Itu yang diharapkan dari nilai-nilai kebajikan. Yang berikut, poin berikut tentang kebutuhan dasar manusia. Yang berikut tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi semua tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Apa yang kita lakukan itu mempunyai tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan itu usaha terbaik yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jika kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya itu merupakan usaha kita. Saat itu usaha kita untuk memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar. Jadi apa yang kita lakukan itu untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Jadi untuk bertahan hidup tentunya kita membutuhkan makanan, kita butuhkan pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu kita butuhkan untuk bertahan hidup. Di kelas misalnya saya kasih contoh, ketika anak diminta oleh wali kelasnya untuk membawa makanan bekal setiap hari. Di antara anak-anak yang ada, satu orang anak tidak membawa bekal. Dia tidak membawa bekal, tetapi saat makan dia harus makan. Dia meminta makanan temannya. Itu yang dia lakukan setiap hari. Akhirnya teman-temannya sampai bosan dan mengadu ke wali kelasnya. Di sini kita sebagai wali kelas, kita jangan dulu langsung memarahi anak yang tidak membawa makanan itu. Kita harus menganalisa, mengecek baik-baik, mencari tahu apa permasalahannya. Mengapa dia tidak membawa makanan? Tetapi dia harus makan. Dia harus makan tadi dia dengan meminta kepada teman-temannya. Di sini kita harus tahu bahwa anak itu dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu dia harus bertahan hidup dengan makan tadi. Tetapi dia tidak bawa. Ini yang nanti kita sebentar melihatnya di segitiga restitusi. Bagaimana kita mengatasi anak yang perilakunya seperti itu. Jadi anak yang tidak membawa makanan tetapi dia butuh makan. Ini karena dia mau bertahan hidup. Di sini bagaimana peran kita sebagai guru untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada di kelas. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima.
Setiap kita pasti membutuhkan kasih sayang. Coba kita membayangkan kalau kita hidup tanpa kasih sayang dari orang tua, dari keluarga, itu bagaimana rasanya? Kita pasti ya membutuhkan kasih sayang, hampa nanti. Nah demikian pun anak-anak di kelas, di sekolah, dia pasti membutuhkan kasih sayang. Apapun yang dia lakukan itu pasti punya tujuan. Walaupun di mata kita dia melakukan kesalahan, tetapi itu bukan merupakan suatu kesalahan yang total. Dia lakukan itu hanya untuk memenuhi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Dia ingin diterima oleh teman-teman, dia juga ingin diterima oleh bapak ibu guru. Yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan penguasaan ini menyangkut harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, prestasi, diakui dan didengar. Contoh kecilnya di kelas masing-masing itu pasti setiap awal tahun itu ada kepengurusan kelas yang dibentuk oleh wali kelas dan anak-anaknya. Saat pemilihan kepengurusan itu pasti di antara anak-anak ada yang diam saja, tapi ada yang mau berusaha untuk ingin menjadi ketua kelas, dia ingin menjadi wakil. Di sini anak menunjukkan bahwa dia ingin memenuhi kebutuhan penguasaan tadi. Atau ada anak yang sangat antusias, saya ingin mengikuti lomba ini, saya ingin mendapatkan juara. Anak yang ingin selalu di tingkatan paling atas, paling nomor 1 itu karena dia ingin memenuhi kebutuhan penguasaan. Jadi kadang kita mungkin marah, kenapa engkau harus di depan selalu? Tetapi anak itu mau memenuhi kebutuhannya tadi, kebutuhan penguasaan. Nah sekarang dari kita guru, bagaimana cara kita melihat situasi seperti ini? Berikut kebutuhan kebebasan. Nah, kebebasan itu supaya bisa mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi anak itu dia mau bebas, mau mandiri, dia mau memiliki pilihan. Ketika ada satu kegiatan di sekolah, apakah pernah kita menawarkan anak-anak, Ani, engkau mau membawakan acara apa? Apa itu kita meminta anak untuk memilih sendiri atau kita guru yang memilih? Kadang kita anak, kadang kita yang lebih banyak guru ya, lebih banyak guru yang kalau kita guru yang tentukan berarti anak itu tidak bebas. Jadi supaya anak itu kebutuhan kebebasannya terpenuhi, berikanlah kesempatan kepada dia untuk menentukan sendiri pilihannya. Lalu kebutuhan berikut kesenangan. Ya, kesenangan di tengah-tengah kesibukan, keseriusan, itu anak butuh bermain. Dan dalam pembelajaran itu bukan hanya metode ceramah saja yang kita terapkan, tetapi dengan metode-metode lain. Anak-anak bisa bermain, anak-anak bisa humor, tertawa ria, sehingga antusias semangat mereka untuk belajar juga tinggi. Mereka merasa bebas, agak merdeka. Jadi yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara itu kita guru menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman sehingga anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, inilah yang nanti diterapkan dalam pembelajaran kurikulum merdeka. Dari kebutuhan dasar manusia tadi ada motivasi perilaku manusia. Jadi untuk memenuhi kebutuhan dasar tadi ada motivasi perilaku manusia. Jadi perilaku kita, baik kita guru maupun siswa, itu pada dasarnya ingin memenuhi kebutuhan dasar tadi.
Jadi motivasi perilaku manusia tadi didasari oleh ingin memenuhi kebutuhan tadi. Jadi perilaku kita itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ketika kita atau anak-anak mau melakukan sesuatu, dia berpikir bahwa apakah yang saya lakukan ini nyaman atau tidak, atau saya melakukan ini apakah saya mendapatkan hukuman. Jadi dia mau berbuat baik hanya karena nyaman saja, hanya ingin nyaman, atau hanya tidak ingin dihukum. Kalau saya tidak melakukan ini, nanti apa yang terjadi? Nah, ini dinamakan dengan motivasi eksternal, motivasi yang ada dari luar diri, eksternal. Jadi dia melakukan bukan atas kesadaran dia untuk berbuat baik, tetapi karena dia takut dihukum atau merasa tidak enak saja, tidak enak dengan guru atau takut dengan guru. Itu motivasi eksternal. Yang kedua, mau melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya mau melakukan ini, baik kita guru atau siswa mau melakukan hal ini, apakah setelah mau berbuat hal ini saya bisa mendapatkan pujian dari kepala sekolah atau pujian dari wali kelas saya, atau teman-teman guru mungkin memuji saya setelah saya melakukan ini. Jadi itu dia bersifat sementara, motivasi eksternal itu dia bersifat sementara. Jadi hanya ingin dipuji, hanya tidak mau mendapatkan hukuman, atau hanya karena perasaan tidak enak tadi. Itu yang mau dilakukan oleh guru maupun siswa. Lalu motivasi yang ketiga itu untuk menjadi orang yang diinginkan, menghargai diri dan nilai yang dipercaya. Maksudnya bahwa saya mau melakukan ini karena saya ingin menjadi anak yang mandiri, saya ingin menjadi anak yang tanggung jawab, saya ingin menjadi anak yang baik. Mau melakukan hal baik memang karena kesadaran dari dalam pribadinya, kesadaran dari dalam dirinya untuk melakukan hal baik ini. Ini yang dinamakan motivasi internal. Nah, motivasi internal ini perlu kita pupuk, perlu kita jaga, perlu kita lakukan karena akan membawa anak-anak menjadi anak yang mandiri dan tanggung jawab. Jika melakukan sesuatu dengan didukung oleh motivasi internal ini, maka anak itu tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang berikut, hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan itu cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi ketika memberikan hukuman atau penghargaan itu bukannya mau mengubah perilaku anak, tetapi kita mulai menghancurkan potensi anak. Karena hukuman itu dia bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Ketika anak melakukan kesalahan, tiba-tiba saja kita menghukum dia, meminta dia untuk berdiri menghadap matahari atau mungkin membersihkan WC. Hukuman juga bersifat satu arah. Artinya bahwa dia bukan berdasarkan kesepakatan, tetapi dia guru sendiri yang menentukan. Jadi murid hanya menerima hukumannya. Jadi tanpa melalui kesepakatan, ketika melakukan kesalahan, siswa langsung dihukum. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Jadi anak-anak itu disakiti bukan hanya dengan ketika kita memukul baru anak merasa sakit, tetapi dengan kata-kata yang kita ucapkan juga membuat mereka merasa sakit hati. Itu juga hukuman.
Nah, lalu ketika kita memberikan penghargaan, anak berbuat baik, kita memberikan penghargaan, itu sangat tidak efektif, tidak tepat, karena ini bisa menghancurkan potensi anak. Nanti anak itu mau berbuat baik jika dia dihargai. Dengan memberikan penghargaan, bukan dihargai, dengan memberikan penghargaan, kita memberikan hadiah untuknya. Jadi penghargaan itu tidak efektif dan dapat merusak hubungan. Artinya bahwa di antara anak-anak, ketika satunya mendapatkan penghargaan berupa pujian atau berupa hadiah yang kita berikan, anak lain yang tidak mendapat, dia juga mungkin merasa iri hati, dia marah, mungkin dia bisa memukuli temannya. Jadi merusak hubungan. Penghargaan juga bisa mematikan kreativitas dan menghukum. Penghargaan bisa mematikan kreativitas anak. Itu perbedaan antara hukuman dan penghargaan. Lalu bagaimana peran kita guru dalam menghadapi situasi anak seperti tadi? Di sini kita melihat tentang posisi kontrol. Teori kontrol itu menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Semua perilaku, entah perilaku baik atau tidak baik, memiliki tujuan. Nah, tujuannya tadi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang gagal dicapai oleh anak tadi. Posisi kontrol ini ada 5. Itu posisi kontrol sebagai penghukum. Ketika anak melakukan kesalahan, kita langsung menghukum anak itu. Terus ada posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Ketika anak melakukan kesalahan, kita langsung memvonisnya, kita memberikan pertanyaan atau kita bertanya kepada anak itu, walaupun kita bertanya dengan suara lembut, tetapi pertanyaan yang kita berikan itu seolah-olah membuat anak merasa bersalah. Mengapa kamu tidak menggunakan sepatu? Padahal ibu sudah ingatkan berulang-ulang. Ini ibu nanti dimarahi oleh kepala sekolah karena ibu dianggap tidak bisa mendidik atau tidak bisa membimbing. Di sini anak merasa bahwa walaupun dia yang melanggar peraturan, tetapi nanti dia tetap merasa bersalah karena saya yang berbuat seperti ini, tapi nanti ibu guru yang dimarahi oleh kepala sekolah. Terus posisi kontrol yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Posisi kontrol sebagai teman. Ketika menemukan anak yang melanggar aturan atau melakukan kesalahan, kita memperlakukannya bukan sebagai siswa, tapi sebagai seorang teman. Itu posisi kontrol teman. Terus posisi kontrol pemantau. Anak melakukan kesalahan, kita mengawasinya, memantaunya. Yang kelima, posisi kontrol manajer. Posisi kontrol manajer ini di mana ketika anak melakukan kesalahan, kita sebagai guru harus mencari akar permasalahannya dulu, menggali akar permasalahan dan menyelesaikan permasalahannya itu. Yang diharapkan kita bisa menerapkan posisi kontrol manajer, sehingga anak bisa menemukan kesalahannya, anak bisa menemukan cara penyelesaian terhadap masalahnya itu. Itu posisi kontrol manajer.
Di antara kelima posisi kontrol ini, selama ini kita sebagai guru berada di posisi kontrol yang mana? Posisi kontrol manajer, posisi kontrol sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai membuat merasa bersalah, sebagai penghukum. Kita biasanya selama ini kita berada di posisi kontrol yang mana? Yang pertama, sebagai penghukum. Ketika anak melakukan kesalahan kita langsung menghukum. Yang lain juga ada jangan. Kalau saya tidak satu terlibat dari saya itu benar semua, anak salah semua. Kadang-kadang juga pernah terburuk, jarang-jarang terburuk sebagai teman atau pemantau itu jarang digunakan, tapi jarang. Jadi banyak tuh saya punya benar. Ya, terima kasih Ibu, sangat jujur. Selama ini posisi kontrol yang pertama, yang sebagai penghukum yang selalu diutamakan. Jadi harapan mungkin setelah berbagi ini kita bisa mengganti posisi kontrol kita selama ini dengan posisi manajer. Itu kita berusaha memperbaiki kesalahan anak dan mengarahkan anak untuk menemukan kesalahannya serta bisa mencari solusi dan bersedia untuk merubah kesalahannya itu. Membuat merasa bersalah, dan yang kelima sebagai penghukum. Menghukum ketika anak melakukan kesalahan, guru langsung menghukum anak itu. Dia tidak menanyakan akar permasalahannya, tetapi langsung menghukum. Berikut keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Itu keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Nah, ini terlepas dari latar belakang, suku, ataupun agama. Jadi keyakinan kelas itu dia bersifat abstrak dan berupa pernyataan yang positif. Jadi selama ini di kelas itu biasanya ada peraturan kelas yang masih ada kata-kata positifnya. Misalnya dilarang membuang sampah sembarangan. Nah itu mungkin itu di peraturan kelas. Kalau keyakinan kelasnya itu kita berusaha untuk membuat dengan kalimat positif. Membuang sampah pada tempatnya. Kami membuang sampah pada tempatnya. Itu kalimat positif, itu yang dinamakan keyakinan. Dilarang memukul teman, itu peraturan. Kalau keyakinan kelasnya saling menghormati dan menghargai. Jadi kata dilarang dan kata jangan, ini kata-kata negatif yang kita tidak perlu mencantumkan pada keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan antara semua warga kelas. Jadi keyakinan ini bukan hanya keyakinan kelas, tetapi kita bisa buat juga keyakinan di sekolah, di mana harus disepakati. Kalau di sekolah disepakati oleh kepala sekolah dan bapak ibu guru lain. Itu menjadi keyakinan sekolah. Sementara di kelas kita membuat kesepakatan kelas yang kita yakini bersama. Harus ada nilai-nilai kebajikan, tidak perlu menggunakan kata-kata yang negatif. Jadi antara warga sekolah atau warga kelas itu bersama-sama sepakat. Kalau di kelas misalnya, sebelumnya kita membuat peraturan.
Jadi kita mungkin bisa berubahnya dengan keyakinan, kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas di mana yang merupakan nilai-nilai keyakinan kelas. Jadi sebelum pembelajaran antara guru dan siswa harus sudah sepakat ya. Kita mau sepakati apa sebelum pembelajaran. Jadi kesepakatan kelas itu kita buat dalam rentang waktu tertentu. Bisa 1 semester atau bisa 1 tahun. Dari kesepakatan kelas yang kita buat itu perlu ditindaklanjuti. Kita melihat lagi di akhir semester atau akhir tahun. Itu keyakinan dan kesepakatan kelas yang merupakan nilai-nilai keyakinan. Kalau kita mau membuat kesepakatan kelas, bisa untuk buat kelas, semua materi setiap guru itu masuk ada mata keyakinan itu juga bisa juga rumah. Itu kita gunakan kata-kata positif semua, tidak boleh ada kata yang dilarang membuang sampah sembarangan, tapi kita gunakan kata positif. Buanglah sampah pada tempat. Iya, jadi untuk keyakinan kelas, kesepakatan kelas ini kita membuat dengan kalimat positif dan jika bisa kesepakatan kelas ataupun kesepakatan sekolah yang kita buat itu jangan terlalu banyak. Cukup beberapa, intinya dijalankan dan dipahami oleh warga kelas maupun warga sekolah. Jadi di setiap kelas perlu ada kesepakatan kelas dan juga di sekolah juga ada kesepakatan sekolah. Di mana harus namanya kesepakatan berarti harus disepakati oleh semua warga kelas dan warga sekolah. Kita lihat tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini sama dengan dialog antara orang tua ataupun guru untuk menciptakan kondisi bagi murid agar dapat memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Jadi dialog untuk memperbaiki kesalahan. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi ini. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Itu kita mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita berusaha yang pertama sekali itu menstabilkan identitasnya dulu. Di sini kita bisa mengubah identitas anak yang dari tadinya awalnya gagal itu menjadi orang yang sukses. Jadi kembali ke kebutuhan dasar tadi. Dia melakukan kesalahan karena ingin memenuhi, dia melakukan sesuatu karena ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, jadi di sini ketika anak melakukan kesalahan, yang pertama yang kita lakukan itu kita menstabilkan identitas. Kita jangan menetralkan situasi. Jadi ketika di kelas anak melakukan kesalahan, kita bisa memanggilnya ke ruang guru atau kita bisa ke kelas bertemu dengan anak. Dan saat bertemu dengan anak yang melakukan kesalahan, yang sudah berbuat salah itu, langkah-langkah itu perlu kita terapkan. Sehingga anak merasa dia berbuat salah, tapi dia bukannya merasa takut, tetapi dia mulai belajar untuk menemukan kesalahannya dan ada solusinya. Solusi juga nanti dari tahapan-tahapan yang kita buat itu dia bisa menemukan solusinya. Jadi pertama itu kita boleh mengatakan berbuat salah itu tidak apa-apa. Sebagai manusia pasti
memiliki kesalahan. Semua orang tidak sempurna seperti Tuhan. Kalau ibu ada di posisi kamu, pasti ibu juga berbuat seperti itu. Tetapi kesalahan itu pasti ada proses penyelesaiannya. Jadi pada tahap ini kita tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Tetapi kita mencari solusi dari permasalahan tersebut. Jadi kita boleh katakan, kamu boleh marah atau kamu berhak marah dengan teman, kamu berhak untuk marah dengan teman. Kamu berbuat seperti itu pasti ada alasannya. Nah, dari sini anak merasa nyaman, walaupun dia melakukan kesalahan yang besar, tapi dia merasa nyaman karena situasinya sudah stabil. Ini tahapan menstabilkan identitas. Terus tahapan yang kedua, itu validasi tindakan yang salah. Kita melihat tindakan yang salah. Jadi setiap tindakan kita itu dilakukan dengan satu tujuan tadi, memenuhi kebutuhan dasar tadi. Nah, kita bisa bertanya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Misalnya anak mengganggu temannya, dia mengganggu teman-temannya ketika saat apel atau saat berbaris di pagi hari. Ketika dia mengganggu temannya, setelah kita langkah pertama kita sudah buat tadi menstabilkan identitas, lalu kita validasi tindakan yang salah. Kita katakan bahwa padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk ya. Dia mengganggu temannya, tapi kita katakan padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi. Seolah-olah dia mengganggu temannya itu hal yang baik. Nah, kamu pasti punya alasan. Kamu melakukan ini pasti punya alasan, ada alasannya. Sehingga kamu mengganggu temannya. Itu validasi tindakan yang salah. Lalu yang ketiga, kita menanyakan keyakinan. Jadi ini siap untuk menghubungkan dengan nilai-nilai yang kita percaya. Jadi anak yang melakukan pelanggaran tadi, anak yang mengganggu temannya saat berbaris tadi, kalau kita menanyakan keyakinan, kita bisa tanya, apakah perbuatan kamu ini melanggar keyakinan kelas atau sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sudah buat? Nanti dia sendiri yang menjawab. Atau apakah perbuatan kamu ini sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak, ibu, tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Terus keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Dia sendiri yang menjawab, saya melanggar disiplin misalnya. Nah, ini yang di tahap menanyakan keyakinan. Ini segitiga, namanya segitiga restitusi. Jadi baik Bapak Ibu guru, jadi pada kesempatan ini saya berbagi, saya sharing apa yang saya dapatkan pada pembelajaran di modul 1.4 saat mengikuti kegiatan guru calon guru penggerak. Kiranya apa yang saya sharingkan ini jika merasa bermanfaat atau ada hal-hal positif yang dipetik dari materi ini bisa kita terapkan di sekolah kita untuk menumbuhkan disiplin positif yang ada di sekolah kita. Jadi saya mengajak mari kita bersatu hati, bergandeng tangan untuk menanamkan sikap disiplin positif yang dimulai dari diri kita sebagai guru yang menjadi teladan bagi anak didik kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jadi semoga
setelah mendapatkan materi ini, kita bisa menerapkan baik di kelas maupun di sekolah ini. Sekian saja, terima kasih untuk kita semua. Mari kita tutup kegiatan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami berterima kasih padamu atas waktu yang kau berikan kepada kami di bagian ini untuk bersama-sama mengikuti penjelasan tentang penerapan disiplin positif di sekolah, khususnya di sekolah kami. Kami mohon semoga apa yang kami terima pada hari ini dapat kami terapkan perlahan-lahan demi kepentingan kami semua dalam lembaga pendidikan ini. Kami hendak kembali ke rumah, kami memohonkan Tuhan menyertai kami dalam tugas-tugas kami selanjutnya. Terpujilah nama Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.